Langit Timur Tengah belum tidur, dan kalaupun tidur, mimpinya pasti soal dentuman. Denting sirene, desis rudal, dan ledakan yang meletus seperti jagung gosong dalam panci ketakutan. Itulah musik latar harian rakyat di Israel. Bukan lagu pop, tapi orkestra neraka yang dibuka oleh Zionis sendiri ketika mereka memutuskan bermain-main di pekarangan Iran dengan menyerang fasilitas nuklir pada 13 Juni. Dan seperti pepatah lama, kalau kau lempar batu ke sarang lebah, jangan kaget kalau yang datang bukan madu, tapi sengatan kemarahan. Teheran pun tak pakai banyak bicara. Drone dikirim. Puluhan rudal balistik pun meluncur secepat keadilan yang selama ini disembunyikan di meja PBB. Kini, kota-kota Israel jadi papan sasaran. Tel Aviv, yang dulu dikenal kota pesta, sekarang berubah di kota puasa. Puasa tidur, puasa tenang, puasa sombong. Militer Israel, mereka seperti tukang servis yang kewalahan. Laporan ledakan masuk terus, korban baru, bangunan baru yang roboh, dan rasa takut yang menjalar seperti kabut di film horor pasca perang. Sirene berbunyi lebih sering dari alarm sahur, dan rakyat Zionis mulai paham, ternyata rasa takut juga bisa menyar jadi langit merah. Distrik Ramat Gan yang dulunya padat, kini seperti puzzle kehancuran. Bukan kota, tapi ladang kue gosong. Apartemen bolong, mobil hangus, jalanan berdebu tangis dan reruntuhan doa yang tidak pernah dijawab. Dan yang bikin dunia melongo, rudal Iran menyentuh jantung pertahanan militer Israel, Kompleks Kiryat. Markas besar, pusat komando, Pentagonnya Tel Aviv. Sesuatu yang dulu mustahil, sekarang tinggal abu dan ejekan. Selama ini, Zionis bangga bukan main. Iron Dome disebut-sebut sebagai malaikat pelindung, dewa pertahanan, sakti mandraguna. Katanya bisa mencegat rudal sebelum sempat bilang Assalamualaikum. Mereka promosikan di konferensi pers, pamer ke dunia. Amerika pun geleng-geleng kagum, lalu kasih miliaran dolar. Wih, katanya, ini bukan sistem sembarangan. PI, Netpels Kru Suana de Frost, David Skame. Rudal Iran tidak datang satu-satu. Dia datang kayak arisan dendam, ramai-ramai bareng-bareng, dan semua bawa kado berupa kehancuran. Dan Iron Dome terkapar, tergopoh, tertatih. Perisai udara yang katanya paling canggih itu, hari ini kelihatan kayak saringan teh bocor. Beberapa rudal lolos tanpa izin, yang lain lewat tanpa dicium radar. Dan sisanya, langsung nyundul tanah Israel seperti meteorit marah. Ini bukan ujian simulasi, ini realitas lapangan. Dan Iron Dome yang katanya bisa bekerja di segala cuaca, ternyata gagal saat dihujani badai api di langit Persia. Zionis mulai sadar, yang selama ini mereka bangun bukan kubah, tapi topi plastik. Dan rakyatnya, berlindung di bawah topi itu sambil harap lang wasket ngan. Iron Dome bukan produk lokal pasar loak. Ia lahir dari trauma perang 2006, saat Israel menggebuk Hizbullah dan baru sadar, wah, kita butuh pelindung dari langit. Lalu datanglah AS, si donatur setia. Bukan kasih doa, tapi dolar, miliaran dolar. Dan dari suntikan itu, lahirlah Iron Dome, sistem pelacakan, radar mutakhir, peluncur rudal pencegat, semua dibungkus brosur teknologi tinggi dan arogansi diplomatik. Mereka bilang akurasinya 90%. Wah, angka yang cocok buat iklan pasta gigi atau polling politik. Tapi di medan perang, angka itu tak lebih dari puisi propaganda. Karena satu hal yang mereka lupa beritahu publik, Iron Dome itu dirancang untuk menghadapi roket cek-ecek, roket buatan tangan di Gaza, roket asal-asalan dari lereng Yaman. Tapi sekarang, yang datang bukan roket, yang datang itu rudal hipersonik, rudal balistik, rudal jelajah, yang kecepatannya bikin radar Israel mendadak mati gaya. Kubah besi itu yang katanya tameng terakhir Zionis, sebenarnya cuma cocok untuk perang mainan.
Kalau yang datang Iran, cuma butuh beberapa gelombang, dan Iron Dome pun jadi Iron Doom. Ketika rudal-rudal Iran datang, mereka datang bukan kayak tamu undangan. Mereka datang kayak badai dendam, cepat, brutal, dan gak peduli sopan santun diplomatik. Jumlahnya, telak, jenak, jemaat balistik, jawil hypersonic, semuanya tinggi semain sikus sefauner. Langsung megaprick pulp. Iron Dome, Arrow 3, David Sling, semua sistem pertahanan yang katanya bisa selamatkan seluruh negeri, mendadak seperti 3 lapis tisu toilet disiram air bah. Arrow 3, katanya bisa cegat rudal di ketinggian 100 km. Tapi siapa sangka, yang dicegat malah angin. David Sling pun cuma bisa nyolong roket level warung. Dan ketika Iran kirim rudal yang lincah kayak ular mabuk, semuanya jadi pameran kegagalan teknologi. Di atas kertas, sistem ini terlihat megah. Radar pintar, komputer cepat, rudal pencegat lincah. Tapi kertas itu terbakar habis saat Iran lempar kenyataan dari langit. Saat rudal-rudal hipersonik Iran menyusup dari berbagai arah, radar Israel seperti pelayan restoran yang panik. Mau tangkap yang mana dulu, bos? Beberapa rudal gagal dilacak, yang lain berhasil lolos. Dan sisanya, langsung menghantam daratan Zionis dengan gaya tegas dan nada marah. Dan, ya, ini bukan soal alat. Ini soal mindset. Sistem yang dirancang buat nyegat roket ecek-ecek, disuruh tahan gempuran dari negara besar kayak Iran, itu sama aja kayak nyuruh becak lawan tank Abrams. Rakyat Israel mulai sadar bahwa keamanan nasional mereka ternyata cuma judul brosur. Das thicken if performance dit Peter. So muistim berbisito, jirupang grining. Ketika Iran bilang mereka pakai rudal hypersonic, itu bukan pamer doang. Itu kode keras bahwa perang sudah naik level. Bukan lagi soal siapa yang lebih keras suaranya, tapi siapa yang lebih licin lintasannya. Rudal-rudal ini nggak cuma cepat. Mereka bermanuver di tengah jalan, kayak penari balet yang mabuk energi dendam. Kecepatan mereka bisa nyalip suara, dan radar Iron Dome cuma bisa bilang, maaf, objek terlalu cepat, silakan coba lain kali. Nama yang bikin IDF mimpi buruk, Haj Qasem. Dinamai dari jenderal syahid Iran yang dibunuh AS, rudal ini kayak warisan kemarahan dalam bentuk logam dan api. Diperkenalkan baru bulan Mei, dan langsung debut sekelas Grammy, bukan buat piala, tapi buat ngasih luka psikologis ke Tel Aviv. Rudal ini bawa hulu ledak yang bisa berblok sendiri, ngakalin sistem pencegat. Bikin radar Israel ngeluh, kayak laptop tua kena update Windows 32 GB. Dan kalau ada yang bilang, itu cuma klaim Iran. Coba tanya kenapa Bandara Ben Gurion ditutup. Tanya kenapa Perdana Menteri Israel ngilang. Tanya kenapa Haifa dan Tamra kebakar. Fakta nggak bisa ditutupin pakai siaran pers. Karena di lapangan, warga Israel nggak peduli siapa benar. Mereka cuma mau tahu, kenapa langit kami berubah jadi neraka. Dan Nersipindan Jang, dengan kecepatan hypersonic. Langit masih menyala, dan di bawahnya, seorang Perdana Menteri mulai hilang dari radar. Netanyahu, sang orator perang, sang penggertak Iran, sang penanda tangan kesengsaraan Gaza, dilaporkan menghilang. Tapi jangan salah, bukan menghilang karena kena rudal, bukan juga karena diculik alien, tapi hilang pakai pesawat pribadi. Wing of Zion. Pesawat khusus Perdana Menteri Israel yang sebelumnya dipakai buat urusan diplomatik tiba-tiba terdeteksi, melintas di langit Athena. Yap, Athena, Yunani. Negara tetangga yang dikenal netral, dan yang kebetulan, punya bandara militer buat tamu penting dan panik. Netizen pun langsung beraksi. PM-nya lari sebelum rakyatnya sempat masuk bunker. Kalau pemimpinnya kabur, siapa yang jaga Tel Aviv?
Warganet Arab, Iran, bahkan Eropa langsung menyebut ini eksodus pertama sejak Musa, tapi ke arah berlawanan. Zionis bungkam. Media Israel tutup mulut, cuma kasih klarifikasi setipis tisu basah. Itu bukan pelarian, itu koordinasi diplomatik. Tapi rakyat nggak sebodoh dulu. Mereka tahu, kalau pemimpinnya yakin menang, nggak mungkin kabur sebelum serangan selesai. Di saat rudal Iran menghujam Tel Aviv, Haifa, Tamra, dan Bandara Ben Gurion, pemimpinnya malah mendarat dengan tenang di negeri orang. Dan rakyat Israel masih lari-lari cari-cari tempat perlindungan di bawah Iron Dome yang bocor kayak saringan teh Cina. Kaburnya Netanyahu bukan sekadar gosip, tapi simbol dari kepanikan sistemik. Bahkan Kapten Titanic pun sempat bertahan sampai kapal tenggelam. Tapi Bibi, ia lompat sebelum gelombang pertama datang. Sabtu malam, yang biasanya jadi waktu pesta, kali ini jadi pesta derita. Iran tak hanya menyerang, mereka menggempur, dengan ritme, dengan strategi dendam. Gelombang rudal baru diluncurkan. Bukan sembarang rudal, ini ronde pamungkas, serangan paling besar dan paling menghancurkan. Haifa, kota strategis terbakar. Asap menari di langit malam, dengan api yang menari lebih liar dari flamenco di Spanyol. Tamra, kota kecil di utara, ikut kena tampar. Rudal Iran menghantam bangunan 2 lantai, wanita tewas. 13 lainnya luka, dan suara tangis menutupi lantunan azan. Tapi, itu belum selesai. Karena di tengah kobaran api muncul kabar paling memalukan sepanjang sejarah pertahanan Israel. 3 jet F-35 Zionis jatuh, klaim media pemerintah Iran. Jet siluman kebanggaan Tel Aviv. Jet yang katanya bisa menembus radar dan langit manapun. Jet yang dibanggakan di depan Kongres AS. Kini diklaim jatuh oleh sistem pertahanan Iran. Israel, mereka panik. Langsung ke, itu hoax, tidak ada bukti. Kami baik-baik saja. Tapi kalau baik-baik saja, kenapa Bandara Ben Gurion ditutup? Kenapa Netanyahu kabur? Kenapa rumah-rumah warga berubah jadi kuburan? Data bicara, 300 penduduk dievakuasi dari Tel Aviv Raya, 100 warga dari distrik lain, 3 orang tewas, 70 luka-luka, termasuk 7 personil militer. Dan di saat Israel mencoba menahan berita keluar, reruntuhan bicara lebih jujur dari juru bicara IDF. Dunia kerib menyaksikan gunt kadasim daris, ziej bedid vat, istibad bekrai. Dan di antara 2 cerita itu, hanya satu yang didengar rakyat Gaza dan Palestina. Zionis tidak sekuat yang mereka kira. Langit pun menolak penjajahan. Dan keadilan mulai belajar mengepakkan sayap rudal. Rudal Iran telah menembus lebih dari beton dan baja. Ia menembus ilusi. Ilusi bahwa Zionis tak bisa disentuh. Ilusi bahwa langit Israel selalu aman. Dan di malam itu, yang runtuh bukan cuma gedung tapi mitos. Mitos kekuatan, mitos pertahanan, mitos